Do something or Yes. you die with nothing. Selamat malam, selamat datang di Kotak Makan Malam. Kalau kemarin kita ngobrol banyak hal dengan banyak latar belakang, kali ini juga akan menarik kalau kita bicara bukan cuma hal-hal konvensional, tapi kita juga malam ini akan bicara dengan orang, dengan seseorang, kawan kita juga, yang mencoba sharing something dari kemampuannya untuk memberdayakan orang lain, tapi dari segi digital. Nah, kembali lagi saya nggak sendiri malam ini, saya akan bersama dengan kawan dari Bandung, seorang penulis dan seorang yang bergerak juga di bidang publishing buku. Selamat malam buat Bro Daniel Mahendra. Halo Del. Halo, selamat makan malam. Selamat makan malam. Del lagi neng di Del, neng gunung loh ya? Di gunung. Oh di gunung. Aku lagi Dingin. mancing. Aku lagi mancing laut. Oke, Del. Kalau kemarin kan kita ditemanin Ica yang agak timur. Nah, ini kita timurnya lagi, kita juga punya anak muda. Anak muda Masih muda ya? Masih muda. Kelihatannya sih masih muda, masih kurus juga dan jomblo juga. Yang karena kita ngobrol juga malam ini, kita undang teman kita, Dedi Aryo dari Mataram. Halo Ded, selamat Halo. makan malam. Selamat makan malam. Menunya apa malam ini? Oke Ded. Agak kering. Kalau di episode sebelumnya Dedi Aryo ini malah jadi narasumber kita. Nah, kalau malam ini dia bantu kita untuk ngobrol, untuk ngulik kayak gitu. Karena untuk dunia digital kita perlu anak-anak muda, ya Daniel? Ya. Betul. Kita butuh pemanis meskipun sudah oma-oma, kita juga butuh pemanis. Makanya saya undang dari daerah Arek Surabaya, Lisa Febrianti. Halo. Lisa. 3, 2, 1. Mana orangnya? Baik. Ternyata tembokannya. Selamat makan malam. Selamat malam. Hari ini teman-teman saya punya satu orang teman, namanya Tio. Menarik sekali bahwa dia mengulik di era pandemi ini bukan cuma untuk dirinya, tapi sharing buat orang lain. Kayak gitu. Kalau yang lain bagi-bagi sembako gitu, Tio membagi yang lain, yaitu skillnya. Dia menawarkan skillnya buat UMKM atau buat banyak orang yang mau maju. Nah, Tio menawarkan. Apa gimana lengkapnya? Biar kita panggil aja gimana? Buat ngobrol sama kita? Oke, kita sambut Setio Gunawan atau Tio dari Jakarta. Selamat malam. Selamat makan malam Om Tio. Selamat makan Halo, malam. Selamat sore. 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 Wah, Time lapse kayaknya. waktu Indonesia Time bagian lapse. barat sekali nih. Iya, sangat barat. Gimana, sehat bro? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, kemarin itu kan kita sempat ngobrol soal bagaimana lu sharing skill lu ke teman-teman UMKM. Tapi sebelum kita masuk ke sana, boleh dong diceritain sebelum pandemi ini, lu kesibukannya apa aja sih? Kesibukannya apa? Kemudian ngapain aja? Kayak gitu. Oke, nama gue Setio Gunawan, ya, gundul tapi nggak menawan ya. Terus, dan gue ada satu tempat namanya Kayu Manis Kreasi, @kayumanis-kreasi ya. Itu main bisnisnya ada di production house ya. So far setahun ini kita ngerjain beberapa dari Kementerian Pariwisata. Nah, setahun terakhir gitu lah.
Jadi lebih ke video produksinya, kemudian ke konten digitalnya seperti itulah, gitu loh. Oke. Nah, kemudian ketika pandemi ini berlangsung, usaha lu gimana, Om? Ya drop lah pasti. Kalau bicara 1 sampai 10, sampai turun ke berapa? Ke 5, ke 4? Sampai ke poin 3 lah. Lumayan Dari ya? 10, ya. Wow. Rosot ya? Rosot. Kayu Manis Kreasi tuh gue diriin waktu itu. Awalnya memang tetap ada sisi bisnisnya, tapi harus berjalan selaras dengan sosialnya. Jadi pernah satu waktu gitu ya, kita ngerjain hanya di, ya mungkin budgetnya tipis, tapi kita ingin membantu, tetap ingin membantu. Jadi ya kurang lebih intinya antara bisnis dan sosial harus tetap selaras lah gitu. Sama pun juga dengan orang-orang di dalam Kayu Manis gitu, itu orang-orang yang mungkin dari sisi pendidikan ya mungkin hanya lulusan SMA, lulusan SMP gitu. Jadi memang anak-anak putus sekolah gitu, kita pekerjakan. Nah, total ada berapa orang di Kayu Manis, Mas Tio? So far sekarang ada sekitar 8 ya. 8. Tapi sorry, mau nanya, itu mereka ketika masuk pandemi dan sebagainya, apakah Kayu Manis kemudian mengambil langkah juga seperti perusahaan lain pada umumnya, misalkan pengurangan karyawan atau kemudian gaji nggak dibayar atau unpaid leave atau apa, sempat berpikir gitu nggak? Sama sekali nggak terpikir ya, nggak terpikir. Intinya dari awal wabah ini terjadi, saya sebagai ketua kelas, ya, istilahnya ketua kelas di Kayu Manis, kita nggak pernah nyebut apalah namanya pimpinan, tapi ketua kelas kebetulan. Masih cacah ya? Ya, anggaplah begitu gitu ya. intinya adalah ketika wabah terjadi, gue harus fight gitu, dan fighter pertama adalah ya namanya Setio ini gitu. Jadi ketika wabah terjadi, sama sekali tidak terbesit sedikit pun untuk ingin merumahkan ataupun apalah potong gaji apa segala macam. Tapi ada catatan, memang ada satu catatan khusus yang sangat wajib semuanya, termasuk juga saya, adalah kita harus bergerak. Bergerak, cuma satu kata, bergerak aja. Mau ngapain, mau apapun yang dilakukan, kita harus bergerak. Jangan ada yang diam, dah itu aja. Bro, mau nanya, sempat marah nggak sih? Sempat atau malah putus asa nggak sih ketika bisnis kena, kondisi lingkungan kayak begini, tagihan yang harusnya datang, tagihannya ke pending sampai entah kapan, sempat marah, stres, jengkel gitu nggak sih? Bukan soal gamis ya, tapi ini kan udah kayak dibilang takdir, ya udah takdir lah gitu. Nah, permasalahannya tinggal kita gimana menghandle ataupun menghadapi kejadian wabah inilah gitu ya. Jadi dibilang marah enggak sih, cuman gue mau fight aja, gue mau lawan gitu. Ya, intinya sih fight ngelawan itu bukan ngelawan coronanya, enggak, tapi ngelawan keadaannya. Karena dampaknya yang lebih menakutkan adalah dampaknya. Jujur aja, yang lebih nakutin adalah dampaknya, bukan coronanya. Percaya deh gue. Kalau itu gue mau nanya nih sama Om Tio. Pada saat situasi awal COVID ini sempat panik nggak di dalam tubuh Kayu Manis secara personal ya Om Tio? Enggak, tetap kantor aja di Kayu Manis. Tetap kantor. Karena ketika pertama ini terjadi, udah saya bilang ke semuanya bahwa otak kita, mindset kita nentuin nih. Lu pikir sakit, ya lo akan sakit. Satu. Yang kedua, ketika mindset kita juga terlalu tidak aware ya, artinya juga kita nggak bisa anggap remeh.
Artinya gini, semua yang di dalam kayu manis hanya boleh dari rumah ke kantor ke rumah. Dah, itu aja. Sudah ada Dan protokolnya berarti Om monitoring ya? dengan jelas gitu loh. Oh, bikin SOP gitu ya, Bro? Oh iya, hanya rumah kantor rumah. Dah, itu aja. Intinya ini sih adalah di kayu manis menggerakkan do something. Jangan sampai kita diem. Bikin apapun terserah. Mulai kepikiran kota. Lu mulai kepikiran soal bantu orang lain. Sebenarnya kalau awalnya tuh cuman ide gue pribadi ketika malam-malam ya. Kayaknya seru juga bikin logo ya, karena gue ngeliat ibu-ibu yang jualan atau siapapun UMKM, mereka kebingungan bikin kayak bukan kebingungan, mereka gue lihat kayaknya ya aduh kayak kurang gitu logonya kan. Akhirnya gue bilang, udah gue mau buat ini. Udah besoknya langsung kita buat konten di Instastory-nya Kayu Manis. Dan kemudian ada 1-2 orang dan lumayan banyak yang lihat. Kemudian Marigram lah, Om izin ya begini-gini ya, intinya sih nyebar. Nah, nggak nyangka hari pertama itu udah sekitar 7 sampai 10 waktu itu. Ya ada persyaratan nggak Om? Nggak ada persyaratan. Itu datang, nah kebetulan kita kan kalau pas syuting itu ada talent ya. Talent itu juga ikut nyebarin. Mas Tio, gue coba nyebarin, oh silakan ya. Yang pertama nyebarin tuh malah dari Lombok. Cuman memang hari pertama itu ada sekitar 10-an lebih, 7 yang gue deliver gitu loh. 7. Hari kedua juga 7 lebih lah, seperti itu. Dan ternyata jadi gini, lebih ke cerita. Jadi gue minta mereka untuk nama mereknya apa yang mereka pengenin, kemudian produknya apa sih gitu ya. Terus yang ketiga, ada cerita nggak dari nama mereknya ataupun alasan kenapa mereka jualan itu apa segala macam gitu ya. Terus yang keempat adalah warna favoritnya apa sih, terus lokasinya di mana gitu. Nah, sebetulnya yang gue mau capture adalah background cerita mereka berjualan ataupun nama mereknya. Jadi banyak cerita di situ. Ada yang bekas di PHK, ada yang bekas dirumahin, ada yang dia cinta sama ibunya, ada yang dia bantu suaminya, ada yang suami kehilangan pekerjaan, kemudian mau bantu istrinya untuk naikin, ya banyak cerita. Nah, dan ternyata hal simple banget menurut saya ya. Logo itu mereka ngena banget dan mereka merasa bangga dan bangkit lagi. Om terima kasih, ini gue senang banget. Dan gue senang banget bangga. Gimana sih kalau punya merek sendiri gitu? Kayak gimana sih? Ya nggak sih? Kayak lo punya apa ya? Tio jadi merek gitu. Kayak senang banget gitu. Ya? Proudness ya? Ya, jadi bangga. Nah, dari situ mereka bangkit lagi. Oh, gue bisa dari hanya yang jualan peyek, kemudian dari yang jualan snack, ada yang Bandung. Nah, dari Bandung masalah. Nah, tapi tidak hanya berhenti dibuat logonya, gue juga gue beli studio mini ya. Studio mini itu yang kayak ada LED-nya gitu ya, kotak itu ya gitu ya. Itu gue beli, terus gue bilang, pokoknya foto gratis gitu loh. Produknya kirim ke gue, nanti tuh gue balikin lagi gitu loh. Nah itu ada 1-2 yang menyambut, udah deh Om, sekalian foto produknya boleh dong. Ya udah, ya lah ada durian, kemarin durian dikirimin, ya nggak? Tapi akhirnya jujur gue nggak tega, mereka usaha gitu, gue bayar juga karena nggak tega. Akhirnya lu bayarin itu barang. Bayar dong, ya karena mereka kan usaha, UMKM. Ya, walaupun itu durian enak banget ya, ada yang ngirim rendang, ada yang ngirim opor, ada yang ngirim risol, ada yang ngirim somai, ngirim apa lagi ya? Banyak ya. Ini sebelum lanjut, terlepas dari memberikan jasa gratis seperti ini, terpikir nggak bahwa jasa gratis yang Mas Tio berikan malah justru mematikan usaha-usaha yang memang bisnis bikin logo, jasa bikin logo? Nah, gimana tuh? Oke, itu sangat benar banget. Tapi coba pikir gini deh. Ini jujur aja, ada satu perusahaan dan ini malah
salah satu dari pokoknya kejibit deh pokoknya gitu ya. Itu gue tolak. Itu gue tanya, Mas ini kita mau bikin lagu gratis ya, katanya. Iya gini-gini. Oh iya. Terus pas dia jelaskan dia perusahaan, langsung gue tolak. Oke. Jadi ini benar-benar segmented target bahwa itu UMKM. Makanya gue minta ceritanya apa, lokasinya di mana, produknya apa, segala macam. Bahkan ada yang suami istri korban dirumahkan, ya. Mereka mau buat kedai, gitu loh. Artinya kemudian mereka mau namanya kedai suami istri kalau nggak salah. Nama kedainya ini juga sih, kedai suami istri. Itu ya apa namanya ya pastinya gini lah, bayar orang desainer ataupun apa segala macam kan, walaupun cuma 500.000 atau 1 juta atau bahkan 300.000 itu kan uang bagi mereka, gitu loh. Jadi memang kalau berpikir mematikan, iya sempat terlintas, tapi ini langsung gue kerucutkan bahwa ini hanya untuk UMKM. Bahkan langsung terlintas ide, kalau ada nih misalnya kalau ada orang yang mau donasi misalnya, ataupun ada CSR program dari A, B, C, D, monggo, itu 100% itu gue kasih desain, itu malah gue bikin kayak lingkaran. UMKM-nya tetap gratis, tapi desain grafisnya tetap dapat bayaran, gitu loh. Kalaupun ada yang donasi, karena kalau ngomongin donasi, mohon maaf ya, Kayu Manis masih, kalau apa ya, mungkin Kayu Manis belum bisa membayar desainer lah, desainer lepasan gitu. Jujur aja belum bisa, karena memang kok ya kita tetap harus tertawa walaupun dalam hati menangis ya. Terhat Pak. Iya, tapi kalau ketika hati kita menangis melihat doa-doa dari UMKM, langsung semangat lagi. Cuman itu doang sih. Jadi kalau ngomong mematikan, gue concern ke situ, tapi gue kerucut langsung, oh ya kita hanya untuk spesial UMKM. Itu gue tracking dulu, dia jualannya apa, ada akun IG-nya apa enggak, gitu loh. Bahkan tidak hanya stop sampai di foto produk aja. Gue waktu itu sempat bikin, biasalah dulu di kantor lama kan bikin satu deck, itu presentasi, itu gue simpulkan menjadi satu teks, ya 2 kali kirim message lah. Kalau kita punya produk harus ngapain sih gitu. Kalau di online ngapain sih gitu ya. Jualannya kemana sih ya. Ataupun promosinya gimana sih ya. Itu gue kasih tipsnya ke mereka. Oh dikasih? Jadi supaya mereka, iya gue kasih. Karena kalau sponsor di ads di Instagram kan bayar lumayan tuh 200.000 atau 300.000 gitu. Tapi memang ini tipsnya memang hanya terbatas gitu loh, nggak sampai praktikal, hanya tips aja buat mereka. Gitu. Kadang kan ada yang punya jualan tapi nggak fokus. Tapi jujur juga ada juga salah satu UMKM yang ternyata usahanya nggak cuma satu. Banyak. Terus katanya UMKM apa ya, dia harus banyak, ada sekitar 9 nggak salah. Terus saya bilang, wah ini kebanyakan Bu, Pak gitu. Maksudnya satu yang fokus aja gitu. Satu kemudian, wah ini kayak, oh siap bos gitu. Oh langsung gue juga agak, ini siapa ini orang nih ya. Tapi intinya sih tetap kita tegaskan bahwa kita hanya ingin membantu UMKM, itu aja. Mas Tio, saya udah nyimpen 2 pertanyaan dari tadi, udah dengerin. Yang pertama tadi soal berkebun di lahan itu di kantor ya, atau ada satu lahan di luar kantor? Enggak, di kantor. Di kantor, oke. Dari lahan itu otomatis sudah sebulan lewat. Kan tadi konsepnya lumbu, atau gimana? Ya, kurang lebih setengah bulan sih baru. Setengah bulan. Gagal macam itu.
Nah, konsepnya lumbung. Yang ini apakah sudah ada hasil gitu kan? Paling nggak untuk dimakan sama teman-teman kantor sendiri kan. Kalau konsep lumbung kan seperti itu gitu. Itu satu. Tar dulu yang pertanyaan kedua jangan dijawab. Pertanyaan kedua, misalnya Mas, ada sebuah komunitas terdiri dari kira-kira 4 orang anak muda gitu kan. Mereka ini lagi pengen mengetengahkan tentang orang-orang yang punya daya survive tinggi dan perubahan di masa COVID ini. 4 orang anak muda ini terus kemudian bikin Zoom meeting seperti ini gitu kan. Nah, kira-kira kalau jenisnya seperti itu bisa nggak dibikinkan logonya, Mas? 4 orang anak muda itu yang mana ya? Yang mana yang muda ya? Muda ya? Yang muda cuma 1 masalahnya. Oke, kalau yang pertanyaan pertama yang mengenai lumbung itu ya, mengenai sebetulnya enggak, kita juga nggak bilang lumbung, tapi lebih tujuan utamanya adalah do something. Jadi ketika do something itu, ketika ada yang nyeletuk dan itu dari orang finance, malah orang finance gue mau berkebun, langsung Mas Sunu kebetulan Mas Jo, ya, dia kan orangnya tiba-tiba yang ide-ide gokil gitu ya. Dia selalu pikirannya ajaib lah. Ya ajaib ya. Terus ketika berkebun, langsung mengkorelasikan dengan hal-hal yang kayaknya isu-isu ketahanan pangan jadi asik nih ya. Langsung gua angkat dia menjadi Menteri Ketahanan Pangan. Caranya gimana? Ya. Caranya gimana? Nanamnya, dan itu nanam jujur aja nggak pakai, kan sekarang ada yang jual bibit jadi ya. Ada masalah jual bibit jadi ataupun adalah infam apa segala macam. Tapi ini benar-benar dari jagung beli jagung kemudian coba jadiin benih gitu ya, menyemai gitu ya. Ada dimakanin semut, makanin tikus, ada juga tuh. Tapi intinya sih di situ the art of doing something itu seninya di situ. Kita jadi fun ya, jadi senang ya. Jadi nggak mikir COVID-nya. Karena tujuan utama selain doing something, juga mau ngedistract pikiran kita supaya nggak mikir COVID. Tapi lebih memikir, yuk kita bangkit, kan gitu. Oh ya, nanam tuh jagung, kangkung, bayam, sawi, kemudian ada cabai, ada apa lagi ya? Kacang tanah, ada terong, gitu lah. Banyak juga ya. Ada kenangan masa lalu juga nggak ditanam di sana? Kalau yang tadi nyebutin apa? Tapi kalau pertanyaan kedua jujur aja, kalau ini kan sebetulnya satu konten yang bisa membangkitkan kita dari keterpurukan COVID ini. Jadi menurut gue bisa aja bikin beneran, dan itu jujur aja free lah. Teman-teman gue juga yang mau buat free kalau niatnya tulus untuk memang kebaikan semua gitu. Lah, Mas Alhamdulillah. Kayak gitu. Enggak, jangan bilang free, Mas. Kita harus sistemnya barter. Nggak tahu nanti apa yang bisa kita share juga. Barter. Ngerokok apa? Nah, Tio ngerokok apa? Rokok lo apa, Bro? Berapa yang warnanya putih atau yang warnanya apa? Nah. Iya, Akhirnya kan kita tidak bicara harga, Mas. Di sini kita bicara nilai. Karena kalau misalnya di ini logo, saya kebetulan juga ada pengalaman untuk itu. Yang Mas Setio lakukan itu tadi juga desain brief logo itu juga sebenarnya juga dilakukan juga kan untuk profesional juga, dan ternyata tetap juga dilakukan walaupun ini gratis gitu loh. Jadi treatmentnya tetap treatment profesional gitu kan. Ya, dengan gitu, treatment profesional dengan bahasa yang mereka mudah pahami pastinya. Yes, kayak gitu. Nah, artinya kemudian kita juga bicara di sini ketika tadi disebutkan no free, it's barter. Ini yang kita barterkan bukan harga, tapi nilai. Logo itu nilainya juga luar biasa karena kita kan akan pakai terus gitu loh. Saya kan teman-teman. Barter. Aku mencoba berpikir dari sisi yang lain gitu ya. Aku oportunis gitu. Sebagai seorang RT aku oportunis gitu. Aku berpikirnya gini. Hal ini gratis gitu ya. Sedangkan ya mohon maaf tadi Tio bilang bahwa di depan kantornya aja bingung gitu kondisi dan sebagainya. Yang gue mau tanyain gini, keuntungan lu apa sih? Ngapain lu bikin kayak gini? Sedangkan lu sendiri di kondisi yang
yang secara keuangan juga masih harus berpikir ulang. Kenapa lu menggratiskan ini, keuntungan lu buat lu apa kayak gitu? Batin sih, Bray. Jadi bukan tabungannya udah banyak, Bro. Ini jawaban bukan klise ya, tapi bener loh asli batin. Oh, gitu, iya. Nggak tahu kenapa. Apa namanya? Satu tuh batin. Yang kedua, apa namanya? Ketika itu kita ngelihat, gue cuma ngebayangin gini. Tiba-tiba gue lewat satu jalan, kemudian ada satu kedai, itu kedai suami istri itu, dan itu rame misalnya, dan gue ngelihat logonya tuh, itu kayaknya ada rasa gimana ya, Bray? Ya, itu tuh nggak bisa dinilai dengan uang. Cak, batin itu penting, Cak. Kok aku sih? Dan satu lagi, kalau misalnya ngomong keuntungan ya, jadi gini, keuntungannya adalah yang terakhir ya, last but not least itu adalah analisa. Ternyata analisis. Kita sudah bahas itu, analisis. Bisa nggak mau dia. Ayo diulang. Analisis. Ayo diulang. Ya, betul. Ica nggak mau diituin, iya. Ica nggak mau ya, oke. Analisis ya, analisis gue tuh ternyata UMKM itu kalau selalu berbicara soal modal uang, ternyata salah, Bray. Mereka butuh ide, butuh kreativitas, butuh satu dorongan gitu. Dan yang harus tampilin adalah rasa kebanggaan akan produk-produk yang mereka ciptain. Gitu loh. Karena kalau ngomongin selalu tentang uang dan uang, aduh men, gue ngelihat ratusan miliar ataupun triliun, gue udah bingung dah. Kasian, Emang ada, Bro? Emang ada? Nggak tahu deh. Emang pernah lihat? Kayaknya ada. Ada satu berita nih, Kemenparekraf itu salah 500 miliar apa untuk pelaku wisata dan juga turunannya ya, gitu ya. Itu dan itu ada pelatihan tentang kepala gitu ya, tentang spa apa segala. Mungkin memang di kemudian hari bermanfaat. Cuman yang cepat sekarang ini adalah kita harus menyentuh UMKM itu dengan pemikiran kreatif yang langsung mereka butuhin, sebetulnya bukan. Yes. Sepakat. Nah, Pak RT kemarin narasumber kita bilang meraba, yang ini menyentuh. Oh iya, jadi soal yang analisa tadi yang harusnya jadi analisis. Iya. Mas Tio, yang seperti Mas Tio ini tadi kan ada 8 orang. Yang seperti Mas Tio ini, apakah hanya Mas Tio atau yang lainnya pun juga sama memiliki semangat yang sama? Jadi ini sebenarnya memberikan gratis ini kerja teamwork atau kerja seorang Mas Tio saja? Karena masing-masing ada satu kerjaan editing, satu nanganin account lah, ada satu tagihan ya, kemudian ada satu finance apa sih ya, ada yang fokus berkebun, ada fokus di usaha baru gitu ya. Jujur ini Obama alias all by myself ya. All by myself. Yeah. Obama ya, all by myself ya. Ya, jadi ya so far gue lagi sendiri dan karena ya merasa oke, gue bisa kok gitu. Dan satu logo tuh bisa cepet lah, langsung ketemu idenya A, B, C, D, E gitu, bisa cepat gitu. Ya sampai yang konseptual banget, karena kalau udah ngomongin konseptual aja, aduh bisa berbulan, berminggu, bertahun nih mungkin ya gitu. Tapi ini yang quick, buat mereka cepet itu justru senang mereka langsung. Dan alhamdulillah so far responnya 99% suka kayaknya sih. Harusnya, gue gak tahu juga deh. Tapi mereka sangat suka mereka, karena taste-nya tuh lebih taste kekinian lah gitu. Oh iya. Itu aja. Meskipun ada Mas, kalau bikin logo, biaya bikin logo standar itu berapa sih antara range-nya aja? Mulai rata-rata. Kalau nggak tahu juga sih kalau bikin logo biasa, tapi anggaplah minimal 1 juta kali ya. Nggak tahu 1 juta. Karena kalau kayak pernah dengar kayak salah satu BUMN tuh bikin logo sampai 5M gitu ya. Oh iya. Iya. Iya nggak sih? Iya, instansi betul. sampai berapa M gitu, bener nggak sih? Ya nggak? Iya. Ya kan? Uang biaya launchingnya aja hampir 1 M, Pak. Itu launchingnya ya. Sering kenangan ya, Pak?
ngalamin saya ngalamin. Malah saya punya ide bagus dari Mas Tio bahwa semua itu adalah masalahnya batin. Jadi untuk ke depan mungkin ketika saya meng-hire Deddy Aryo, saya nggak akan bicara uang lagi gitu loh, karena cuma uang. Saya bicara batin gitu ya kan. Pokoknya badannya puas gitu ya. Nah, memberikan kesenangan batin. Tapi menarik Mas Yo. Menariknya gini, ketika menyentuh UMKM dengan membangkitkan pride akan suatu produknya, buat saya sih itu keren banget. Apalagi di tengah badai COVID ini, ada beberapa kebijakan gitu yang diambil oleh pemerintah. Misalnya kebijakan untuk menjaga perekonomian UMKM, penanganan pandemi COVID ini harus melibatkan UMKM. Misalnya kayak penjahit dan segala macam. Tapi nyatanya, gitu kan, nyatanya ini hanya dijadiin, ya kalau aku ngelihat sih sedikit analisis gitu kan, tidak tepat sasaran gitu. Analisis gitu, tidak tepat sasaran karena anggaran untuk UMKM dengan mencegah badai COVID dengan anggaran pengadaan pembuatan laboratorium PCR ini jomplangnya jauh banget gitu. Yang dari anggaran pembuatan masker ini aja seharusnya bisa menjadi, anggap aja bisa ngediriin 5 laboratorium PCR gitu kan. Buatku langkah yang diambil sama Mas Tio tuh konstruktif dan kita cukup apresiasi, yang seharusnya juga pemerintah bisa melibatkan. Misalnya gini, oke, kita mau buat himbauan, anak-anak sekarang kan udah males banget gitu baca surat edaran gitu dari Ketua Satgas COVID, dihimbau untuk social distancing dan segala macam gitu kan, akan lebih mengena kalau seandainya mereka juga melibatkan digital partnership nih, orang-orang yang jadi influencer dan segala macam. Ini aja yang disubsidi gitu, daripada ngeluarin anggaran beratus-ratusan juta hanya untuk nyetak spanduk dan baliho. Ya, kalau buatku udah nggak ngena banget. Ya. Iya, sempat setelah melihat para UMKM ini, dan gue cepat berpikir, kenapa nggak bantuan itu bentuknya kayak internet gratis, ya, misalnya seminggu lah, ataupun pokoknya untuk mereka survive gitu loh, untuk mereka bisa jualan, ataupun yang beli bisa, ya artinya gini, ketika tuh ya anggaran bantuan mungkin berapa ratus M gitu ya, 4 hari deh trafficnya tuh digratisin, pembeli gratis trafficnya, yang ngejual juga gratis trafficnya, mereka bisa upload. Iya, soalnya main TikTok tuh bisa ya. Tapi sambil main TikTok bisa main dagang juga tuh, bisa juga tuh. Bisa juga. Iya. Tapi intinya adalah sebetulnya di luar dari, ya artinya di luar dari konten negatif yang ada di dunia online, banyak manusia-manusia Indonesia yang berjuang di dunia online pastinya. Mereka dagang, mereka melalui WhatsApp nyebarin ngeblast, kemudian mereka punya platform Instagram, media sosialnya, mereka punya channel di marketplace, ya, dan mereka pasti berjuang, gitu loh. Dan berjuang itu ternyata butuh uang, ternyata mereka beli kuota, beli apa segala macam. Jadi kalau dibilang UMKM, ya gue coba menyentuh UMKM. Tapi kalau ngelihat, jujur aja jujur gue masih kurang puas. Masih jauh dari kata puas. Karena UMKM sebenarnya adalah yang offline itu loh. Yang coba gue datang ke Lombok, ke daerah mana gitu ya. Mereka buat satu tenunan ya. Itu yang harusnya disentuh banyak pihak gitu loh. Jadi literasinya menurut gue masih, memang jujur belum nyentuh sampai ke level bawah. Iya. Gitu loh. Dari penuturan Mas Tio ini, aku jadi curiga jangan-jangan yang bisnis tidak tergoyahkan saat ini itu operator handphone ya? Sinyalnya? Hah? Iya, pulsa. Ya, kalau ngomongin konspirasi itu di topik lain aja gitu mungkin ya. Nggak ada hubungannya dengan konspirasi. Karena semua orang saat ini butuh ini kan, akses karena, kan. Iya, gini loh. Kalau ngomongin diuntungkan secara bisnis, pastinya yang berbau operator atau provider itu yang jujur aja sangat diuntungkan.
Temen gue yang work from home aja, yang biasanya beli pulsanya berapa, sekarang 600.000 men sebulan gitu. Iya. Gitu, beli kuota, beli sekolah segala macam. Jadi memang ya itulah, mungkin ada pembahasan yang khusus mengenai itu, siapakah yang diuntungkan dari wabah COVID ini. Tapi intinya sih kalau gue adalah lawan, bangkit, dan bergerak sih. Karena kalau lo diem, kita diem tanpa doing something ya, gitu ya. Stres sendiri. Sepakat. Mendingan kalau misalnya pun harus kenapa-kenapa, tapi kalau kita dalam kenapa-kenapanya itu bergerak kan lebih keren lah daripada tetap di rumah tapi kenapa-kenapa juga. Soalnya kalau apa-ngapain itu diem tuh nggak enak aja, harus bergerak memang. Minimal sedikit gitu tapi gerak. Saya diajari itu tekniknya itu. Ini masih soal batin ya? Oh, soal batin. Nah, ini penting. Tetap. Ada produk yang agak lucu atau aneh gitu nggak, yang minta Mas tolong dong bikinin apa? Oh iya, menarik. Ada satu yang pasti yang lucu tuh, ada produk yang obat kuat. Yang bikin logo harus coba dulu itu biar bisa bikin logonya. Nah, gitu, Lis? Gitu ya? Temen ada ide sih, murah sama baut aja gitu kan, kuat tuh ya. Namanya murah sama baut. Gitu. Terus yang kedua juga ada yang tiba-tiba aksi sosial jadi ada kliennya, ada juga bisa tunggu berapa jam Mas gitu, atau sejam bisa jadi gak Mas gitu, ada juga gitu. Ada juga yang habis dikirimin habis itu menghilang gitu aja juga ada juga ya. Jadi ya cerita itu cerita yang jujur aja seseru sih, tapi di luar itu ada juga nggak yang tersentuh batinnya terus sampai sekarang tetap connect, tetap saling. Ini membentuk jaringan, bentuknya. Kan itu pay it forward. Nanti dia akan menyebarkan kebaikan ke yang lain kan bisa begitu gitu. Bisa. Cocote. Tapi durian tadi menarik ya, orang ngirim durian ya? Ya, iya durian. Itu durian enak banget, durian Palu ya, enak banget. Obat kuatnya dikirim nggak, Bro? Ya itu. Belum. Tapi dari yang 49 ini, ternyata gue langsung tercetus ide lagi. Oh, apa itu? Bayangkan kalau masing-masing UMKM ini saling mempromosikan dan saling mensupport. Gitu. Keren. Ini keren. Keren ini. Gue coba berpikir gini, pastinya akun pribadi sama akun jualan pasti dibedain dong. Ya kan? Mas Jo punya akun Mas Jo sendiri. Ya, terus punya produknya nih yang obat kuat tadi Mas Jo, ya kan? Mas Jo jualan obat kuat. Nah, terus saya jualan jam, tapi saya promosin punya obat kuatnya Mas Jo ya. Mas Jo promosin toko jam saya, kan kayak gitu. Bercinta tidak asik tanpa menggunakan jam ini, kan ngono ya. Bisa jadi. Tapi bayangin lingkaran UMKM ini bisa saling menguatkan. Support system ya. Itu. Supporting sistemnya gitu loh. Ya. Dan itu tadi ya? Maksud gue tadi gitu Mas Rio gitu. Jadi ada nggak yang kemudian juga saling akhirnya jadi kebaikan yang Mas Tio berikan ini, ada nggak yang sudah kemudian dia juga melakukannya untuk orang lain, atau mungkin mengenalkan temannya kepada Mas Tio, jadi akhirnya kebentuk sebuah jejaring gitu loh. Kita kan tidak hanya bicara saat ini, tetapi bagi yang kita kerja di bidang branding, public relation, networking is investasi kan, gitu loh. Yes, benar banget. Networking adalah investasi. Dia kok jadi lu gue sih? Boy. Aku kan menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Baiklah. Iya. Oh, iya lu gue. Ya. Tapi kalau di ujungnya sih jujur aja nggak berharap juga dia, memang ada 1-2 jujur aja, memang ada 1, 2, 3, 4, 5 lah yang kemudian ini ke Kayu Manis aja, ini gratis gitu ya. Di ujungnya tuh saya dan Kayu Manis juga nggak berharap seperti itu, yang kita melulu yang buat gitu loh. Jadi berharap justru dari 49 ini saya punya datanya,
saya coba mengebles ke mereka untuk saling menguatkan satu dan yang lainnya. Nah, dan ternyata di antara 49 ini juga ada 1-2 UMKM yang masih belum bisa membedakan antara akun pribadi dengan akun jualannya. Nah, kemudian banyak juga mereka yang nggak tahu masuk ke marketplace gitu. Jadi ternyata marketplace itu digunakan, mohon maaf yang besar-besar, yang geng hijau, geng merah, ataupun geng apapun ya, itu ternyata juga dalam tanda kutip belum menyentuh banget UMKM sehingga terjadi transaksi yang lebih besar di UMKM di situ. Jadi harusnya, gue sempat ya di geng hijau, sempat ada satu activity di Belitung, cuman kok kayaknya nggak nyentuh banget lah gitu. Harusnya ada satu konten khusus ataupun satu ini khusus yang itu bisa menggerakkan UMKM. Karena UMKM jadi mereka, aduh saya nggak tahu mas di Tokped bikin di geng hijau, di BL, iya, nggak tahu gitu bikinnya. Kan ada juga yang kayak gitu, seperti itu. Jadi memang banyak UMKM yang kemudian dari offline kemudian ke online tuh juga, yang dari 49 itu ada beberapa, mungkin ada sekitar 20%-nya, 30%-nya. Mereka berjuang mencoba, iya mas, dagang di pasar udah nggak mungkin. Dagang baju, ini coba-coba bikin Instagram, kemudian ada kayak gini-gini, kita coba. Tapi kan nggak cuma dari Instagram. Mungkin bisa dari marketplace A, marketplace B, marketplace C gitu ya. Gitu. Andaikan para marketplace itu bisa mensupport dan membuat satu sistem yang khusus buat UMKM, waduh, indahnya gitu ya. Ya, kunci sebetulnya itu UMKM. Gitu, Mas Jo. Oh, siap. Nah, tapi gini, tapi menariknya bukan cuma di UMKM, cuma di UMKM saja, bahkan di tingkat kampung kalau kita tidak mengajak untuk mulai berpikir diversifikasi dan saling support, yang ada orang adalah saling bunuh-bunuhan. Kompetisi. Ya ibaratnya kayak tadi, aku dodol peyek, peyekmu kurang kacangnya, kacangku 100 biji, kacangmu mau ngulung-ngulung, akhirnya jangan bunuh-bunuhan. Tapi kebayang kayak yang tadi Tio bilang bahwa, ayo wes, ada diversifikasi, aku peyek udang, kamu peyek kacang. Oh, kacangnya ini enak loh Bu, oh ya udangnya itu enak loh Bu. Masyarakat kita bukankah zaman dulu itu bukan saling bunuh-bunuhan, tapi kemudian malah saling support. Nah, yang ditakutin kan adalah kalau kita tidak mulai bergerak kayak yang Tio, benar nggak sih ke depan kalau dibiarkan akhirnya terjadi adalah kita bunuh-bunuhan, hanya segelintir orang yang punya berdiri secara ekonomi, ya berantakan berantakan akar rumput kita gitu. Padahal masalah peyek ya. Padahal masalah peyek, gue lagi peyek bro. Belum obat kuat. Nah, belum obat kuat itu bro. Iya. Ya, soalnya saat ini ya, aku pikir kita sudah tidak bisa lagi bicara, harusnya kita tidak bisa lagi bicara kompetisi. Kita harus sudah punya slogan yang disepakati bersama, harusnya kolaborasi adalah kunci. Iya, kolaborasi, benar. Sinergi dari semuanya gitu loh. Ini kan juga bagian dari Mas Tio untuk kemudian bersinergi dengan UMKM. Ya siapa tahu ke depannya juga malah menjadi konsultan brandingnya untuk para UMKM ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oh, Tio, Menteri UMKM. Jauh. Tapi ini gini sih sebetulnya. Sama kayak keadaan sekarang ini ya. Kayaknya juga UMKM online atau online UMKM it's getting bigger itu ya. Maksudnya banyak yang kemudian dari pegawai karena dia dirumahkan, apa yang mau dilakuin cuma satu, jualan. Nah, jujur aja pasti masih banyak ribuan bahkan UMKM di Indonesia yang sangat memerlukan ideation itu ya, pemikiran kreatif terutama ya. Mereka kalau ngomong maaf gitu ya, kenapa kita selalu yang sampai sekarang gue bingung sih ya, kita selalu berbicara tentang ngasih ikannya gitu loh. Ini ikan nih, lo makan ya gitu aja, lo olah gitu.
kenapa nggak coba kita kasih jorannya, dipancingnya gitu, jaringnya gitu ya, atau umpannya lah gitu ya. Tapi kenapa selalu ngasih dan sekali maaf gitu, pernah jadi satu waktu gue jadi pembicara literasi digital untuk UMKM terkait dengan pariwisata. Mereka cuma ngelihat apa? Wah, Mas, kalau dari Instagram aku bisa kayak gimana Mas ya? Nah, gue bingung tuh ya nggak jawabnya. Cuman karena apa? Karena kalau setelah dilihat mindset mereka terhadap apapun yang berkaitan dengan media sosial itu terlalu wah. Padahal gue percaya pada zaman dahulu kala, sekitar sebelum ada Facebook ya, itu ada Kaskus gitu ya. Ingat gak? Zaman Kaskus, zaman bloggers gitu ya. MRC, Pak. Ya, Messenger. Yahoo Messenger ya, M. Nah, jangan bilang itu ya, itu sempat waktu itu gue bikin jualannya di Kaskus, gue bikin blogger supaya jadi rumahnya, dan semua gratis. Gue coba jualan online dan itu lumayan loh, dari Sabang sampai Merauke beli waktu itu spare part motor lah gitu ya. Dan dari situ langsung kepikiran, oh ternyata bisa ya kita bikin satu usaha tanpa ngeluarin modal misalnya gitu. Atau bahkan kayak ya bismillah, mudah-mudahan mohon doa dan supportnya. Misalnya gini, seorang produsen sirup, mereka tidak memberikan modal ke UMKM-nya, tapi mereka memberikan sirupnya. Halo UMKM, ini sirup gue harganya 1.000 ya, lo bisa jual harga 1.200 gitu. Nah, artinya UMKM itu bisa bergerak tanpa modal, tapi dikasih satu bahannya untuk dia jual gitu loh. Dan dia jualan mungkin via online gitu loh. Ya. Kenapa sih nggak kayak gitu? Kenapa melulu soal iya bisa, saya nggak punya modal. Kembali kenapa harus uang gitu? Kenapa harus uang gitu? This is capitalist world, bro. Jadi semuanya diukur pakai uang, bro, bukan pakai batin, bro. Iya juga sih, tapi enggak, gue lagi coba membuat seperti itu, pola seperti itu. Jadi gue coba membuat satu produk. Ya. Nanti gue dan orang yang mau jualan harus ada datanya lengkap ke gue, gitu lah. Ya. Bukan data lengkap untuk meminjam uang, bukan, tapi data lengkap untuk menjual barang, gitu lah. Itu kan mutualisme banget ya nggak? Sama kayak sekarang ada teman gue nitip galon 100 biji ke gue. Ya, soal data itu penting sih. Itu kenapa kemarin ada sebuah toko belanja online yang datanya kecolongan dan kebakaran jenggot kan. Big data itu penting. Oh iya. Mas Tio, punya pemikiran seperti ini sebelumnya sudah punya ya. Dari tadi ya aku dengerin Mas Tio, lagi-lagi uang. Saya sih sepakat gitu. Cuma saya pengen tahu pemikiran ini muncul ketika sebelum-sebelumnya atau pada saat pandemi ini, terus kemudian baru duduk tepekur di kantor yang lagi sedang banyak lepas job order itu, atau gimana? Iya. Barusan kepikir atau sebelumnya? Ya, jadi ya karena setahun ke belakang mungkin karena ya itu sibuk syutingannya ya, baru kepikiran ini justru memang pas wabah ini. Jadi ya adalah 1-2 orang yang gue ajak ngobrol, iya Pak, habis bingung modalnya, gitu loh. Oh ya udah, tapi nggak cuma bingung modalnya, banyak juga yang bingung mau jual apa. Karena dia punya duit, kalaupun dia punya duit, misalnya 200.000, dia bingung, dia takut nggak laku apa segala macam. Loh, kalau kayak gitu, kalau gue nitip jualan nih, anggaplah saya jualan sirup tadi ya, gue taruh di lo nih, lo nggak bingung produknya apa, lo nggak bingung modalnya, gitu. Tapi lo bisa jualan, ya kayak gitulah. Oke. Itu pemikiran liar ya. Apakah benar dalam kondisi terdesak manusia itu muncul kreativitasnya dalam bentuk apapun? Ya, nggak cuma kreativitas ya, tapi juga survive. Karena manusia harus kejedot dulu baru mikir gitu. Gimana sih? Tidak ada nakoda tangguh yang lahir dari lautan yang tenang.
Tuh, Pak RT tuh naik kapal tuh, Pak RT. Benar. Kalau dia mah goyang terus kapalnya. Itu quote-nya Popeye ya? Popeye the Sailor Man. Ya itu Popeye-nya itu. Tapi jujur ya, kayak gue punya temen namanya Sunu ya, dia orang finance gue. Seumur hidup dia belum pernah jualan, tapi itu kemudian dia mencoba jualan jus. Terus dia ngerasain gimana rasanya dicuekin, di dalam tanda kutip dicengin lah, dibully lah gitu ya. Dan dia ngerasain itu ya, walaupun di grup WhatsApp, tapi ketika ada orang yang dalam kutip ngecengin atau apa kan itu kayak jadi batin juga tuh kenanya tuh langsung. Batin lagi. Tapi kemudian dia bisa bangkit ketika ternyata satu sisi ada yang minat gitu, 1-2. Dan ternyata dia nemuin jalannya. Ada yang bilang ke dia, bro, kalau bisa jangan share di grup. Kenapa ya? Lu dicengin kan gitu. Kalau mau blast aja, di blast. Di Japri, kan kita di WhatsApp bisa nge-blast tuh. Dipilih ya nggak, di blast gitu. Itu lebih enak. Dan itu nggak terlihat apa? Ya kalau di grup kan terlihat publik di grup tersebut itu. Ya, itu jadi dari pengalaman itu dia tahu, oh polanya nih kayak begini nih ya, gitu loh. Bahkan sekarang yang juga bisa hype adalah bisnis delivery. Yes. Ya nggak? Ketika pelaku UMKM di daerah tersebut, ya oke lah, rate mereka mahal. Harganya cuma 60.000, tapi biaya kirimnya bisa 50.000. Bener nggak sih? Sekarang biayanya makin mahal kan? Nah, itu pun berarti UMKM juga berpikir, ya UMKM online ini berpikir tidak hanya dari sisi produksi, kemudian promosi, jualan, tapi juga distribusinya nih gitu. Apalagi yang terkait dengan angkanya yang ya jujur aja kayak Jakarta deh. Ternyata ngirim ke sana ke sini, mahal banget. Ada yang niat yang mau beli, akhirnya nggak jadi beli karena harga 60.000, ongkos kirimnya 50.000. Ya coba. Ya, apalagi sekarang itu kan dengan alasan pembatasan sosial itu per wilayah distribusi itu juga terganggu juga gitu. Ya benar. Bro, gitu loh. Bro, ini agak melenceng. Lu sepakat nggak sih kalau sebagai RT saya sempat berpikir gini, udahlah ini kalau kita kelamaan kayak gini ekonomi kita juga bangkrut, kita nggak tahu ini sampai kapan. Kalau gue sempat berpikir, terapkan standar keamanan, kesehatan buat yang muda, supaya yang muda tetap bisa berkarya dan bekerja keluar, yang usia rentan, biarkan mereka di rumah dan safe. Setuju nggak lo sama gue? Oh, setuju banget. Rada kayak orang pintar ya? Sedikit. Tapi kalau gue sih itu tadi, lawan dan bergerak, do something itu aja. Karena usia-usia produktif ya, anggaplah 45 tahun ke bawah atau 50 tahun ke bawah, itu secara nggak langsung ya kena dampaknya juga tuh. Baik dari sisi otak maupun dari sisi dompet di pantatnya. Itu kena juga tuh semuanya. Daniel, kita tadi masuk usia produktif apa nggak tuh tadi? Belum 40. Usur ya. Belum 40. Pak RT nih yang harus dirumahkan. Oke, kondisi kayak gini ada hal yang nggak bisa kita ubah. Yang kita bisa lakukan adalah tetap berkarya di tengah pandemi. Kemudian apa yang kita punya share buat orang lain. Kalau dalam kondisi Om Tio, dia share knowledge-nya dia. Dia share knowledge-nya karena menyelamatkan diri sendiri bukan jawaban di tengah kondisi COVID seperti ini. Yang ketiga, tidak semua hal di hidup kita dihitung pakai uang. Kalau berkali-kali Om Tio bilang bahwa semuanya itu kepuasannya ada di batin. Nah, yang kita tangkap adalah bahwa terus bergerak, terus punya semangat, karena tanpa itu kita hanya cuma generasi muda yang tergilas zaman, mati, dan kita nggak tahu kemana. Apapun itu, lawan, terus bergerak. Bukan begitu, Om Tio?
Benar sekali. Do something or you die with nothing. Yes, itulah wrapping message kita pada malam hari ini. Thank you buat semuanya. Rambo 4 tuh. Kotak Makan Malam, thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mas Selamat Tio. malam. Salam batin. Salam batin semuanya.